Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal haya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Sayang terhadap yang Ia sayang. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiunal Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 perkara yang akan mengikuti manusia ketika manusia itu telah mati atau meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyita salasah." Ada 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengikuti manusia itu ketika ia telah mati atau meninggal dunia. Apa 3 perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Dan yang ketiga, amalnya. Fayarji'usnani wa yabqa wahidun. Maka dari 3 perkara tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 akan kembali, sedangkan yang akan tetap tinggal hanya 1. Apa itu yang akan kembali? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahluhu, keluarganya. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maluhu, hartanya. Sedangkan yang tetap tinggal hanya 1, yaitu wa amaluhu, amalnya. Jadi dari hadis tersebut, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa mengetahui bahwa pada saat manusia itu telah mati atau meninggal dunia, maka ada 3 perkara yang akan mengikutinya. 2 akan kembali dan 1 yang akan tetap tinggal. Adapun 2 perkara yang akan kembali, yang pertama, keluarganya. Mengenai keluarga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun dia, entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu teman dekat, begitu seseorang itu telah meninggal dunia, memang dari rumah ke kuburan mereka ikut. Akan tetapi ketika manusia itu dimasukkan ke dalam kubur, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keluarga tersebut, siapapun dia dan sesayang apapun mereka kepada kita, pada saat kita telah dimasukkan ke dalam kubur, semua mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
silahkan kita mencintai keluarga kita. Akan tetapi ingat bahwa suatu saat keluarga kita akan berpisah dengan kita. Dan pada saat kita telah meninggal dunia, mereka hanya akan menyertai kita sebatas kekuburan kita. Tapi begitu kita telah dikuburkan, berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut dan kenyataan yang kita saksikan, semua keluarga kita akan pergi meninggalkan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya sayang kita kepada keluarga kita jangan sampai menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yuk mari kita jadikan sayang kita, cinta kita kepada keluarga kita untuk sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang akan menyertai kita pada saat kita telah meninggal dunia dari rumah ke kuburan kita, yang kedua adalah harta kita. Tapi ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis tersebut Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa harta kita pun begitu kita telah dimasukkan ke dalam alam kubur, ia pun akan berpisah dengan kita. Jangankan harta yang berguna, jangankan harta yang berharga, harta yang tidak berguna, harta yang tidak berharga, ia pun akan berpisah dengan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui kesempatan ini saya mengingatkan, mari silahkan kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi ingat, jangan sampai dalam kita mencari harta tersebut kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam salah satu hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa pada saat datang hari kiamat, di antara yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah tentang harta kita. Dan adapun mengenai harta, dua yang akan ditanyakan. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Yang pertama, kita akan ditanya tentang dari mana kita mendapatkannya. Kemudian yang kedua, kita akan ditanya kemana kita mempergunakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi melalui kesempatan ini saya mengingatkan, silahkan kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi ingat, jangan lupa bahwa harta tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa dalam kita mengusahakan harta, dalam kita mencari harta, hendaknya jangan sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang akan tetap tinggal menyertai kita, yaitu hanyalah amal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun mengenai amal ini ada dua. Ada amal baik, ada amal yang tidak baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa apapun amal yang kita lakukan semasa hidup di dunia, apakah itu amal baik, apakah itu amal tidak baik, seluruh itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di atas dunia ini, maka kelak, kata Allah, pada hari kiamat kita akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan amalan buruk,
amalan yang tidak baik yang kita lakukan, ia pun kata Allah pada hari kiamat kelak akan kita lihat balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puncak balasan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dalam kubur itu antara dua, yakni antara nikmat kubur dan azab kubur. Sedangkan di akhirat puncak daripada balasan Allah juga antara dua, yaitu antara sorga dan neraka. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang inti daripada ayat tersebut ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan sesungguhnya itu adalah di akhirat. Kapan? Ketika kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka itulah puncak daripada kesuksesan kita. Adapun kesenangan yang kita peroleh di dunia, entah itu jabatan atau kedudukan yang tinggi ataupun harta yang banyak, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kesenangan yang ada di dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Yang artinya kalau seluruh yang kita dapatkan, seluruh yang kita raih, seluruh yang kita peroleh di dunia ini, baik itu berupa jabatan, baik itu berupa harta yang banyak, kalau itu tidak menyebabkan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru semua itu akan membuat kita binasa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yuk, bagi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk menduduki suatu jabatan, mari pergunakan jabatan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima, akui jabatan tersebut sebagai suatu amanah. Jangan dianggap itu sebagai suatu kekuasaan, karena yang berkuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Adapun kita itu hanya dikaruniakan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini saja yang dapat disampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.